supaya followers yang di bawah senang. Itu tujuannya kan. Saya mengambil kesimpulan supaya followers saya di bawah senang. Maka Bapak menggunakan Solomon argumentum Bapak. Bapak mengambil kesimpulan. Tapi ketika saya tanyakan Pak, Bapak cuma bisa menunjukkan beberapa. Dan Bapak tidak menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Saya analogikan tadi. Kalau saya berani bilang ini palsu, saya tahu yang aslinya seperti apa. Maka saya bilang itu palsu. Ya teman-teman ya, maka saya bilang itu palsu. Karena apa? Saya tahu yang aslinya. Ketika saya tanya siapa yang memalsukannya, Bapak cuma sebutkan profesor. Ketika saya tekan profesor mana yang memalsukannya, sebutkan satu nama profesor, biar kita sama-sama bertanya dengan dia. Atau kalau memang dia memalsukannya, kita tuntut sama-sama profesor itu. Saya mewakili orang Kristen yang menuntutnya ketika dia memalsukan. Bapak tidak sebutkan. Oh, bukan uskup Gitu. Kayaknya ini. Nah, uskup lagi, tadi profesor, sekarang uskup lagi, gitu kan? Iya, ini. Nah, jadi Bapak belum, gini lah Pak, saya cuma mau sampaikan gini Pak, berdialektika tanpa berstroman argumentum. Ini saya bisa tunjukkan Pak, standar gandaan kalian. Hari ini kamu bilang Alkitab, sebentar, hari ini Bapak bilang Alkitab manipulatif. Bapak lupa, Bapak pernah menubuatkan Nabi Bapak di dalam Alkitab kami. Pertama kali kita berdiskusi, Bapak bawa Alkitab saya untuk menubuatkan Nabi Bapak. Kenapa Bapak pakai? Itu Alkitabnya. Nah, itu kan saya, Bang Oki, makanya saya bilang, bahas itu secara konteks tuh. Ya, makanya saya bilang, ya sekarang gini Pak, saya kasih waktu Bapak sampai besok, silahkan, ya kan? Saya akan WA Bapak setelah ini, silahkan Bapak buktikan 5 pertanyaan saya. Karena kan ada beberapa hal yang tidak terbukti kan? Ada beberapa hal yang tidak terbukti. Buktikan Pak, uskup mana? Tadi Bapak sebutkan profesor, sekarang uskup. Buktikan uskup mana yang memalsukan. Baik. Ayat mana yang dipalsukan? Tahun berapa yang dipalsukan? Yang Langsung aslinya aja, seperti apa? langsung aja nih ya, tentang kitab Anda ya, penulis Alkitab Anda ya. Siapa namanya? Oke. Ya. Pertama-tama ya dari uskup Arisea tadi, habis itu ada kelanjutannya dari Albert Cornelis ya, penerjemahan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1629. Selesai menerjemahkan Injil Matius, Ruli menerjemahkan Injil Markus. Oke. Ya. Siapa? Di sini ada beberapa nama yang siapa yang memalsukannya berarti? Siapa yang memalsukan mereka semua itu? Yang menulis Alkitab Sabda ini siapa? Ya sebutkan siapa namanya, Pak. Dari penerjemah kan? Ya siapa Pak? Nih. Oke, silakan. Alkitab Sabda. Oke. Ya, Alkitab Sabda. Siapa penerjemahnya tadi beberapa orang yang saya sebutkan. Ya. Jelas? Kalau Anda merasa mereka menerjemahkannya salah atau mengada-ada, silakan tuntut mereka ya. Loh, kan saya bilang aneh ya teman-teman ya, aneh kan? Yang mengklaim, kan saya bilang, yang mengklaim Alkitab itu manipulatif siapa? Beban pembuktiannya kenanya ke saya. Lucu teman-teman. Tapi giliran Pak saya enggak minta Bang Oki. Sebentar. Enggak membebani Bang Oki enggak. Sebentar, tapi giliran Pak Pendeta MYM ketika berdiskusi cuman bilang ada ayat yang berkontradiksi, Pak Egy Sujana langsung ngamuk, bahkan menghalalkan darah. Beban pembuktiannya dengan Pak Pendeta itu. Kenapa sekarang Bapak yang mengklaim, saya membuktikan terbalik, Pak? Baik, Bang Oki, ingat-ingat pertanyaan Anda ya. Ingat-ingat 5 pertanyaan kan kata Anda. Iya, betul. Ya. Mana datanya yang dimanipulatif? Sudah ya. Yohanes 8 tadi. Dari kodek. Mana aslinya? Saya tampilkan kodeknya. Tahun berapa? Bukan kodeknya, Pak. Bukan kodeknya, Pak. Kalau memang Bapak menilai, loh, Pak, ketika kita menilai sesuatu itu palsu, Pak, kan kita udah lihat yang aslinya seperti saya contohkan. Saya bisa bilang misalnya baju yang Pak Ustadz Yusuf itu pakai itu palsu karena saya punya yang aslinya.
Oh, Nah, tunjukkan aslinya yang mana. Berarti ini enggak diakui, kitab Anda enggak diakui gitu. Yang mana yang aslinya, Pak? Yang aslinya mana? Ini kodeks Sinaiticus yang aslinya yang di aslinya kitab mana? Kristen. Ya. Pak Ustadz. Ini kodeknya. Iya, itu kodeksnya. Manuskrip Di aslinya kodeksnya mana? kumpulan manuskrip asli Kristen. Ya manuskrip aslinya mana? Ayo udah dibuka aja satu-satu. Nah, ya udah dibuka aja. Giliran ke ini ya udah. Tuh, semuanya loh. Ya. Masa saya terus beban pembuktiannya? Oke. Pak Ustadz mengklaim beban pembuktiannya ke saya. Ini kan Anda mau tahu aslinya, Yohanes 8 nih aslinya ya, Yohanes 8 bab 8 tadi. Oke, besok kita bahas masalah konteks, Pak. Silakan, Pak. Nggak habis nanti nggak siap bahas kodeks malam ini nggak siap gitu. Apa, Pak? Ini aslinya ya. Udah diteliti oleh kodeks ini milik Kristen ya. Ini aslinya. Anda mau bantah? Betul. Terus? Betul. Itu ayat yang Bapak klaim palsu, betul? Betul nggak? Terus? Itu yang bukan palsu, ada tambahan, ada manipulatif. Sebentar, Pak. Itu yang Bapak klaim palsu, betul? Klaim palsu? Siapa yang klaim palsu? Loh, yang bilang manipulatif kan Bapak. Masa saya? Yang bilang manipulatif ya, siapa? Bang Oki. Yang bilang manipulatif siapa? Sebentar. Bedakan manipulatif dengan bilang palsu, bedain ya. Ini paham nggak sih manipulatif itu apa? Coba buka dulu dari Google dulu manipulatif apa dah. Ada manipulatif rupanya nggak paham dia teman-teman. Pak, ya berarti gini. Kalau misalnya Alkitab itu sudah dimanipulatif,